50 poin. Lin Yi menatap, Anda tahu, 50 poin berarti 50 batu roh, jika lebih sedikit. Benda ini memang harta karun, tidak hanya mayatnya dapat dijual untuk uang, tetapi juga dapat membuat pertumbuhan kekuatan sendiri, hal yang baik, secara alami harus melakukan sedikit lebih banyak. Dengan rencana seperti itu, Lin Yi bergerak maju, semakin dia masuk, semakin dia bisa menemukan beberapa monster. Selain itu, Lin Yi juga telah belajar banyak kepandaian. Sebelum mencari Warcraft, dia akan menggunakan ensiklopedia untuk memeriksa, hanya jika dia bisa mengalahkannya, dia akan melakukannya. Misalnya, serigala biru tingkat kedua, rubah bermata putih tingkat kedua, anjing jiwa tingkat kedua. Di sepanjang jalan, pertemuan itu pada dasarnya dipenggal. 4 hari berlalu, dan Lin Yi sendiri menemukan sesuatu. Ada batasan untuk memperoleh kekuatan spiritual melalui pengelupasan jiwa setiap hari. Setelah titik itu dilewati, kecepatan dan jumlah penyerapan jelas akan menjadi lebih kecil. Yang kedua adalah kekuatan spiritual dari berbagai binatang ajaib berbeda. Tolong saya periksa, berapa banyak poin yang telah terjual selama jam-jam ini. Lin Yi sedang berbaring di pohon, dalam suasana hati yang sangat baik. Dalam beberapa hari terakhir, mengandalkan metode membunuh monster di siang hari dan menyerap bintang di malam hari, dia telah berhasil. Itu telah mencapai kekuatan killing tingkat ke-7. Tuan rumah telah memperoleh total 3.900 poin, ditambah 100 poin yang tersisa sebelumnya, sekarang poin yang tersisa adalah 4.000, kata Tot Baiju. Sial, aku akhirnya menjadi orang kaya. Mendengar bahwa dia masih memiliki 4.000 poin, Lin Yi dalam suasana hati yang sangat baik. Namun, sekarang aku merasa bahwa monster tingkat pertama dan kedua itu tampaknya tidak untuk memiliki kekuatan spiritual yang cukup. Sekarang, hei, kodok, bisakah kamu membantuku mencari tahu, apakah ada monster yang lebih kuat di sekitar sini, tetapi tidak terlalu kuat? Lin Yi bertanya. Apakah Anda ingin mengaktifkan persepsi jiwa? Tanya kuda putih kodok. Apa itu? Lin Yi tercengang. Ada banyak hal dalam sistem ini. Persepsi jiwa, Anda dapat melihat hal-hal dalam jarak tertentu di dekatnya, dan biayanya 3.000 poin untuk membukanya. Sebuah pesan muncul. Ini Lin Yi tidak tahu harus berkata apa, ini hal yang baik, tetapi 3.000 poin terlalu banyak. Tuan rumah memiliki kesempatan uji coba gratis, apakah Anda ingin menggunakannya? Tanya Tot Baiju. Masih bisakah kamu mencobanya secara gratis? Jarang sekali aku begitu teliti, tentu saja aku menggunakannya. Lin Yi tersenyum. Pada saat ini, Lin Yi merasa seperti sebuah peta muncul di benaknya, dan hal-hal di sekitarnya dapat dilihat selama dia ingin melihatnya. Pengingat, di barat daya, 3 kilometer darimu, ada babi bergigi 3 tingkat 3, apakah kamu ingin pergi? Tanya Tot Baiju. Lin Yi buru-buru melihat ke sana, dan pada saat ini, semua peta di benaknya menghilang. Brengsek, kenapa hilang? Lin Yi bertanya dengan keras. Waktu penggunaan telah berakhir. Tot Baiju benar. Terima kasih telah memujimu. Lin Yi mendengus, tapi aku sudah tahu lokasinya, hehe. Dengan itu, Lin Yi bergegas ke lokasi babi bergigi terbelah. Apa itu babi bergigi terbelah? Lin Yi bertanya dalam hatinya. Ensiklopedia akan menjawabnya untukmu. Babi bergigi retak, monster tingkat 3, dan babi dewasa bergigi retak dapat mencapai kekuatan guru spiritual dewasa. Mereka memiliki kulit kasar dan daging tebal, dan pertahanan mereka sangat kuat. Serangannya kekuatan taring mereka sangat luar biasa muncul di benak. Sepertinya, kali ini kamu harus sedikit lebih berhati-hati. Jika itu babi dewasa bergigi terbelah, jangan melawannya. Lin Yi masih sedikit sadar diri. Kamu harus tahu bahwa dia baru ke-7. Peringkat killing serigala biru sebelumnya, atau ketika orang terlalu lapar, mereka dapat membunuh dengan satu pukulan. Masih sangat sulit untuk menghadapi kekuatan Orde kedua Warcraft, dan sekarang menghadapi Orde ketiga, itu sangat menakutkan. Berpikir untuk dirinya sendiri, Lin Yi tiba di lokasi babi bergigi terbelah. Ini ketika dia melihat babi bergigi terbelah, Lin Yi memutuskan untuk menyerahkan benda ini. Dengan tubuh yang begitu besar dan taring yang tajam, dia tidak percaya bahwa dia bisa ditinju oleh taringnya dan tidak mati. Pada saat dia hendak berbalik, mata Lin Yi melihat bahwa sepertinya ada genangan darah di bawah kaki babi bergigi terbelah. Dia segera berlari mengelilingi babi bergigi terbelah itu dalam lingkaran. Di bagian perut, ada luka yang tampaknya telah membentuk keropeng untuk sementara waktu, yang jelas ditinggalkan oleh pertempuran dengan monster lain.
Jika ada cedera, aku merasa seperti aku bisa mencobanya. Lin Yi memukul bibirnya, dan kemudian menggertakkan giginya. Kekayaan dan kekayaan dalam bahaya, sialan. Pikiran, Lin Yi berjalan menuju babi bergigi terbelah. Melihat seseorang datang, babi bergigi terbelah itu berdiri dan menatap Lin Yi dengan sepasang mata, tidak percaya bahwa seseorang datang ketika terluka untuk mendiskusikan filosofi hidup dengan dirinya sendiri. Melihat keempat matanya, Lin Yi tidak terburu-buru untuk bergerak. Dia melirik luka di perutnya dan menemukan bahwa tidak ada darah. Dia segera melangkah maju dan mengepalkan satu telapak tangan ke atas. Babi bergigi terbelah itu tercengang dengan kelakuan pria ini, dan saat dia ragu, dia melihat pria di depannya mengulurkan jari tengah, disertai dengan auman. Hei, cucu. Babi bergigi terbelah itu terkejut, meskipun dia tidak tahu apa artinya, tetapi orang ini jelas tidak dalam cara yang buruk. Dia menundukkan kepalanya, taringnya ke depan, dan bergegas menuju Lin Yi. Orang ini sangat mudah diprovokasi. Lin Yi diam-diam berkata, pedang pendek muncul di tangannya. Ketika pria itu hendak mendekat, pedang pendek di tangannya menusuk ke arahnya dengan keras. Melihat bilah pendek menusuk ke arahnya, babi bergigi terbelah itu benar-benar menghentikan tubuhnya dengan tiba-tiba, dan Lin Yi memukulnya di udara. Brengsek, apakah kamu memiliki tingkat kecerdasan yang begitu tinggi? Lin Yi menghela nafas ke dalam, membalikkan tubuhnya dan menendang perut babi bergigi terbelah, merobek luka yang berkeropeng. Babi bergigi terbelah kesakitan dan membanting ke arah Lin Yi. Pada jarak seperti itu, Lin Yi tidak bisa menghindar sama sekali, dan ditabrak oleh orang ini. Lin Yi merasa seolah-olah dia telah ditabrak gunung, darahnya membengkak dan berguling ke belakang, hanya untuk berhenti ketika dia menabrak pohon. Sial, sakit. Lin Yi berdiri sambil memegangi dadanya, tapi dia masih terbentur. Jika dia terkena taringnya, dia akan mati sekarang. Tidak, aku tidak bisa pasif. Seperti ini, terus pukul beberapa kali lagi, dan diperkirakan kamu akan mati. Lin Yi menggertakkan giginya dan berdiri, dan ketika dia melihat babi bergigi terbelah, luka pria itu sudah berdarah. Aku tidak bisa terus berjuang keras. Lin Yi menjadi tenang dan melihat babi hutan itu datang ke arahnya lagi. Melihat mata merah itu, Lin Yi menggertakkan giginya, sial, kamu tidak bisa melakukannya tanpa bertarung. Bilah pendek tergeletak di depan dadanya, dia menggertakkan giginya dan bergegas menuju babi bergigi terbelah. Pada saat yang sama, Lin Yi menekan dadanya satu persatu, katak, penggemar anggota. Sebuah cahaya terang melintas, dan kecepatan Lin Yi melonjak dalam sekejap. Langsung mendekati babi bergigi terbelah, dan bilah pendek menebas ke bagian belakang babi bergigi terbelah. Melihat Lin Yi mendekat, babi bergigi terbelah itu menabrak Lin Yi, tubuh yang terakhir membeku, dan bilah pendek yang awalnya menebas ke arah belakang menusuk dengan keras ke arah luka sebelumnya. Tangisan tragis terdengar di hutan, dan tubuh babi bergigi terbelah itu berkedut dengan gila. Setelah mundur beberapa langkah, dia menatap Lin Yi dengan udara putih dari hidungnya. Lin Yi juga mundur beberapa langkah. Pada saat ini, luka bagian atas cukup besar, dan organ internal babi bergigi terbelah dapat terlihat di lukanya. Hampir sampai, Lin Yi menghela nafas perlahan, dan tepat setelah dia selesai berbicara, babi bergigi terbelah bermata merah bergegas menuju Lin Yi. Lin Yi berbalik dan berlari, aku tidak bisa mengejar, aku hanya sekuat itu. Suara sihir cuci otak suara tertentu membuat babi bergigi terbelah itu semakin marah. Dan mengejar Lin Yi lebih cepat, tetapi, bagaimana mungkin Lin Yi, yang memiliki bonus buff anggota, dapat ditangkap dengan begitu mudah. Satu demi satu, keduanya menjaga jarak yang berbahaya, keduanya terus mengejar, dan di sepanjang jalan, darah menetes. Pada saat ini, tidak jauh, ada 4 orang mencari sesuatu di hutan. Sudah beberapa hari menurut peta, lokasinya benar selain itu, tanda di sini juga. Seorang pria berjanggut memegang peta aneh dengan titik merah di atasnya, sedang bergerak. Bos, ini tidak terlalu akurat, tapi seharusnya dekat. Seorang adik laki-laki datang dan berkata dengan serius. Ngomong-ngomong, aku juga kapten. Tidak masalah jika kamu memanggilku untuk berburu harta karun, tapi aku sangat kesal ketika kamu memanggilku untuk menemukan seseorang, kata pria berjanggut, nadanya penuh ketidaksenangan. Tidak apa-apa bos. Pasti akan ada hadiahnya ketika kita kembali. Lihat,
Anjing pemburu favorit wakil kepala telah membawanya. Kata adik laki-laki lainnya sambil menggoyangkan tali di tangannya, ujung yang lain, lalu itu adalah punggung hitam dengan tinggi hanya setengah orang. Pada saat ini, anjing penurut yang mengikutinya menggonggong dan berlari liar ke kejauhan. Ada apa, tanya seorang adik laki-laki dengan wajah bingung. Apa yang kamu lakukan? Mengejar, kata pria berjanggut itu, mengejar anjing itu. Di sisi lain, Lin Yi sudah naik ke pohon kecil, dan babi hutan itu mati-matian menabrak pohon di bawah, menggigit pohon itu dengan giginya. Benda ini memiliki IQ terlalu banyak, sialan, aku seharusnya menemukan pohon yang lebih besar. Lin Yi tak berdaya menatap babi bergigi retak di bawah pohon. Sangat melelahkan untuk berlari sepanjang waktu, belum lagi ini. Ini seperti melarikan diri seumur hidup. Melihat pohon itu digigit semakin kecil, dan tampaknya memiliki kecenderungan untuk patah, Lin Yi merasa lebih cemas. Pada saat ini, bayangan hitam melintas, bergegas ke sisi ini, diikuti oleh 4 orang, muncul di bidang penglihatan Lin Yi. Hei, teman, bagaimana kalau membantuku? Babi bergigi terbelah ini akan segera mati. Saudara-saudara, bantu bimbing dia. Itu tergelincir sampai mati. Bagaimana kalau kita membaginya secara merata? Lin Yi berteriak dengan cepat ketika dia melihat seseorang datang. Bos, seseorang, kata seorang adik laki-laki. Sial, aku tidak tuli, kata pria berjanggut itu, tetapi matanya beralih ke babi bergigi terbelah di bawah kaki Lin Yi. Babi bergigi terbelah tingkat ketiga, jika Anda bisa mendapatkan ini, setidaknya juallah. Untuk beberapa ribu batu roh. Sial, jadi kaya. Bos, ayo pergi sekarang, seorang adik bertanya sambil tersenyum. Apakah kamu membiarkan keledai itu menendang otakmu? Sekarang pergi ke pengadilan untuk mati. Saya tidak melihat siapapun di sana, biarkan dia melemparkan, kita tunggu saja, kata pria itu, bersiul, dan punggung hitam, yang telah bergegas. Pada saat ini, dia juga berhenti dan melihat lokasi Lin Yi dari kejauhan. Jangan datang, Lin Yi terkejut. Melihat beberapa orang duduk, dia merasa ada sesuatu yang salah. Pada saat ini, babi bergigi terbelah akan menggigit pohon. Tanpa ragu-ragu, Lin Yi mengambil keuntungan dari batang pohon dengan kekuatan tiba-tiba, dan seluruh orang melompat ke kejauhan, dan saat dia mendarat, dia berlari ke kejauhan. Melihat orang itu turun, babi bergigi terbelah itu mengaum dan mengejar Lin Yi. Baiklah, ayo, gigit babi, lihat apakah kamu bisa mengejar. Lin Yi. Baiklah, ayo, gigit babi, lihat apakah kamu bisa mengejar. Jangan, siapa, ayo, kamu akan dipukuli jika berlari terlalu lambat. Ya, meskipun aku sangat ingin melihat seperti apa Renjiang, haha. 4 orang di kejauhan duduk dan melihat 1 orang dan 1 babi dari kejauhan, dan mereka tidak lupa untuk bersorak. Waktu buff keanggotaan hampir berakhir. Setelah selesai, kecepatan Anda pasti akan melambat. Saat itu, jika babi bergigi terbelah tidak mati, Anda tidak akan beruntung. Lin Yi sangat menyadari situasinya saat ini. Beberapa orang itu tidak boleh diandalkan sekarang, jadi dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Melirik punggung hitam yang berdiri tidak jauh, Lin Yi membuat rencana. Lin Yi, yang sedang berlari, tiba-tiba tersandung, dan jarak dari babi bergigi terbelah menjadi semakin dekat. Pada saat ini, Lin Yi, yang berlari dengan putus asa, berbalik dan bergegas menuju punggung hitam. Yo, mencari kematian tidak apa-apa, biarkan kamu mati lebih awal dan biarkan Lao Su menjadi kaya, kata pria berjanggut sambil bersiul. Telinga Hei Bei, yang berdiri di tempat yang sama, berdiri dan bergegas menuju Lin Yi. Hei, serang bolak-balik dan lihat bagaimana bajingan sial ini mati, haha, seorang adik tertawa keras. Melihat Hei Bei bergegas ke arahnya, Lin Yi tidak punya niat untuk berhenti. Tepat saat keduanya akan mendekat, kecepatan Lin Yi meningkat tajam, dan kemudian, seluruh orang melompat ke atas, terlambat untuk berhenti. Burung dan seekor anjing yang berdiri dengan berjalan kaki saling bertabrakan dengan keras, dan taring babi bergigi terbelah langsung menembus seluruh punggung hitam. Hei Bei bahkan tidak punya waktu untuk bersenandung, dia mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Pria berjanggut itu melebarkan matanya tidak percaya. Bos, itu anjing kesayangan wakil kepala, ini. Kata seorang adik laki-laki dengan hati-hati. Aku masih menggunakanmu untuk mengajariku, kata pria berjanggut itu. Sial,
Tunggu orang ini mati, mari kita ambil kembali babi bergigi terbelah itu, mungkin akan ada penjelasannya. Pada saat ini, si bergigi terbelah babi menggelengkan kepalanya, kehilangan punggung hitam di taringnya, dia berjalan selangkah demi selangkah menuju Lin Yi, yang tidak jauh. Pada saat ini, Lin Yi juga mencapai batasnya, perasaan tidak berdaya berlalu dari setiap sudut tubuhnya. Tidak, mengapa aku benar-benar akan mati di tangan binatang buas ini? Lin Yi tersentak dan melangkah mundur, sementara babi bergigi terbelah sudah ada di depannya.